Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Marilah pengajian pada kesempatan pagi hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan awal hingga akhir apa yang kita pelajari oleh Allah dijadikan menjadi ilmu yang barokah manfaat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mengutip sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini terdapat dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 50. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluhu, imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aynahu dam'an min khasyatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid idza kharaja hatta ya'uda ilaihi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha falam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuhu wa rajulani tahaba fillah fajtama'a ala dzalik wa iftaraqa alaihi wa rajulun ta'adhu imra'atun zatu jamalin ila nafsiha fa aba wa qala inni akhafullaha ta'ala. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ada 7 golongan yang senantiasa dinaungi, dilindungi, dipayungi oleh Allah di hari tiada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Siapa saja orang yang dinaungi, dilindungi, dijaga, dipayungi oleh Allah di hari kiamat, di hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Yang pertama yaitu adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala, dan anak muda yang tumbuh dengan diisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aynahu dam'an min khasyatillahi ta'ala. Seseorang yang senantiasa berzikir kepada Allah di tempat yang sepi, kemudian matanya mengalir air mata karena takut kepada Allah. Kemudian wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid idza kharaja hatta ya'uda ilaihi, yaitu seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid ketika dia keluar sampai kembali ke masjid lagi. Selanjutnya wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha falam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan sedekah kemudian dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Selanjutnya wa rajulani tahaba fillah fajtama'a ala dzalik wa iftaraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang terakhir wa rajulun ta'adhu imra'atun zatu jamalin ila nafsiha fa aba wa qala inni akhafullaha ta'ala. Dan seseorang yang diajak seorang perempuan yang cantik, ya, kemudian dia berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah
7 orang yang senantiasa dilindungi, dinaungi, dipayungi, dijaga oleh Allah di hari tiada perlindungan, di hari tiada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 7 orang itu, yang pertama yaitu adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Yaumun min imamin adil khairun min ibadati sittina sanah. Sehari bagi seorang pemimpin yang adil itu seperti beribadah 60 tahun ya. Tapi sebaliknya ketika kita menjadi pemimpin, kok pemimpin itu aljur, yang menyeleweng, yang zalim, yang tidak adil terhadap rakyatnya, terhadap warganya, terhadap anggotanya, maka ini juga ancamannya berat ya. Maka kalau kita dijadikan pemimpin, nah kita harus menjadi pemimpin yang adil, karena pemimpin yang adil itu termasuk keberadaan tegaknya dunia. Jadi qiwamud dunya bi arba'ati asya, tegaknya dunia dengan 4 hal. Yang pertama imamun adil, dengan pemimpin yang adil. Yang kedua bi ilmil ulama, dengan ilmunya orang-orang alim. Yang ketiga bi sakhawatil aghniya, dengan dermawannya orang-orang yang kaya. Yang keempat bidakwatil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Kalau 4 itu ada, maka dunia ini akan tegak. Tapi kalau sudah pemimpinnya zalim, kemudian yang kaya pelit, yang alim tidak mau berbagi ilmu, yang fakir tidak mau mendoakan kebaikan, nah ini menjadi tidak tegak dunia ini ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang tumbuh dan diisi ibadah kepada Allah. Dia akan dinaungi oleh Allah di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khussa asyabu li'annahu mahallu syahwat. Kenapa anak muda dalam hadis ini disebut secara khusus? Karena umumnya anak muda itu tempatnya senang-senang. Ini ada anak muda, umumnya anak seusia itu masih sukanya itu senang-senang, main-main, tapi dia mengisi waktunya dengan ibadah kepada Allah. Kalau ada orang tua kemudian ibadah pateng, mempeng, nah itu sudah ya memang cocoknya begitu ya. Sehingga ketika sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu netepi husnul khotimah. Nah ini ada anak muda, umumnya anak seusia gitu itu masih senang-senang, tapi dia mengisi waktunya dengan beribadah. Ini akan dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah di hari kiamat, di hari tiada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasyabun itu artinya anak muda ya. Kira-kira jenengan tergolong sing anak muda atau orang tua? Sebab orang tua. Ya taman kawak-kawak Abah. Kadang tua tapi perasaannya masih muda. Cara perasaannya sih pancet nom ya, padahal jiwa muda ya. 17 tahun ke atas. Kadang maunya kalau sudah tambah umur gitu 50 tahun ke atas. Awak mulai gampang kesel itu berarti tanda-tandanya itu sudah tambah umur ya. Yang ketiga yaitu adalah warajulun zakarullaha khaliyan fafadat ainahu dam'an min khasyatillah. Seseorang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sepi, kemudian matanya mengalir air mata karena takut kepada Allah. Jadi dia berzikir di tempat yang sepi, mengingat dosa, kesalahan di masa lalu sampai menangis. Ini akan dilindungi oleh Allah di hari tiada lindungan, tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira panjenengan lek sepi terus nangis niku gara-garane napa khosyatillah, takut kepada Allah atau sebab yang lain.
ojo nangise karena mikir utang lah itu. Jadi ini khasyatillah karena takut kepada Allah ya. Kemudian selanjutnya siapa? Rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid, orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid ketika dia keluar sampai kembali lagi ya. Nah, artinya apa? Artinya masjid itu betul-betul Islamic Center, pusat kegiatan keislaman. Beribadah di masjid, ngaji di masjid, zikir di masjid. Kalau kamu menyaksikan ada seseorang rajin ke masjid, saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah itu innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang imaratul masajid, meramaikan masjid, itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu pentingnya imaratul masajid, meramaikan masjid ya. Karena sekarang ini masjid kadang bangunannya bagus-bagus tapi sepi dari pengunjung ya, sepi dari orang yang ibadah. Padahal untuk membuatnya kadang butuh dana miliaran ya. Kadang butuh dana 4 miliar ya. Tapi isinya yang sholat hanya 4 orang gitu. Kalau dikeruskan kan 1 orang sudah butuh 1 miliar sendiri. Nah itu. Idza kharaja hatta yauda ilaih. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha falam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Seseorang yang bersedekah sampai tangan kanannya tidak tahu apa, tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Artinya itu disebut sebagai sedekah sirri, sedekah sembunyi-sembunyi. Sedekah sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sirri itu bisa meredakan murka Tuhan. Yang ketiga, rajulani tahaba fillah fajtama'a ala dzalik waftaraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi bukan karena motivasi apa-apa ya. Yang selanjutnya wa rajulun da'athu imra'atun datu jamalin ila nafsiha, seorang laki-laki yang diajak berbuat serong oleh seorang perempuan yang cantik, kemudian dia tidak mau dan berkata, inni akhafullah ta'ala, maaf saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini setidaknya ada beberapa amal yang di situ penting untuk kemudian kita lakukan. Yang pertama, imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Sehingga ketika kita ditunjuk untuk menjadi seorang pemimpin, hendaknya kita bisa berlaku adil kepada kaum muslimin yang menjadi warga kita, anggota kita, menjadi bawahan kita ya. Itu jadi berlaku adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dan diisi dengan ibadah kepada Allah ya. Maka walaupun kita sudah tidak muda lagi misalnya ya, kita hendaknya terus mengisi waktu kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih anak-anak kita yang masih muda, itu dibiasakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Tentang pentingnya apa? Pentingnya berzikir. Maka kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, janganlah kita lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna likulli shay'in shaqalah wa shaqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu itu ada penggosoknya, ada penggilapnya. Penggosoknya hati itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hati terasa susah, sedih, cemas, gelisah, isi dengan zikir kepada Allah. Karena orang yang ahli zikir itu nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan dalam hatinya. Yang kedua yaitu wa ghasyiyatuhumur rahmah, senantiasa dinaungi rahmat atau kasih sayang Allah. Yang ketiga wa hafathumul malaikat, dikitari oleh malaikat, malaikat akan ikut mengamini
doa-doanya wa zakarahumullahu fiman indahu, dan dia akan dibanggakan kepada umat-umat yang lain, yaitu ahli zikir ya. Ya isone la ilaha illallah ya la ilaha illallah, isone astagfirullah ya astagfirullah, isone subhanallah ya subhanallah. Masing-masing ada faedahnya yang luar biasa. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amin amin azabi. Dalam sebuah hadis qudsi, la ilaha illallah adalah bentengku, barang siapa masuk bentengku maka dia akan aman dari siksaku, ya itu. Atau berzikir subhanallah 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 alhamdulillah. Misalnya subhanallah. Berarti kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan dengan lisan, tapi berat di timbangan amal kebaikan dan dicintai oleh Allah sama Allah. Apa itu dua kalimat? Subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Saya bisanya istighfar. Istighfar bagus. Man lazimal istighfar ja'alallahu likulli hammin faraja wa likulli daikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa merutinkan istighfar, maka setiap kesusahannya akan diganti kegembiraan, setiap kesulitannya akan nemu solusi atau jalan keluar, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, ya. Kemudian yang itu zikir, diisi dengan zikir. Kemudian yang ke-1, 2, 3, yang ke-4, yaitu pentingnya apa? Tadi imaratul masajid, meramaikan masjid, ya. Itu jangan sampai masjidnya besar tapi isinya kosong, jangan sampai. Jadi harus diramaikan dengan ibadah, dengan kegiatan-kegiatan majelis taklim dan lain sebagainya yang kira-kira bermanfaat untuk kemajuan umat kaum muslimin, ya. Li'la'i kalimatillah kaitakuna kalimatullahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimat Allah biar tetap mulia, tetap unggul, ya, untuk pengkualitasan umat dan lain sebagainya, untuk beribadah kepada Allah. Yang selanjutnya pentingnya sedekah, ya. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa-apa yang engkau infakkan di jalan Allah maka akan diganti oleh Allah, ya. Itu. Dan itu janji Allah, ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha, ya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji, yang satu biji itu bercabang menjadi 7 dompol. Setiap dompol itu dilipat gandakan oleh Allah ratusan bahkan lebih, ya. Bagi siapa? Bagi orang yang mau bersedekah. Jadi wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong sesamanya, ya. Kemudian rajulani tahaba fillah fajtama ala dzalik waftaraqa alaih. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, ya. Seperti panjenengan, ya, yang berkumpul di majelis taklim Iwamit on air, lali wardin dunyawiyin litolabi ridho Allah. Berkumpulnya itu karena mencari ridho Allah, bukan karena tujuan-tujuan duniawi, ya. Maka dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu akan dinaungi oleh Allah di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ke-7, yaitu seseorang yang diajak berbuat serong oleh perempuan yang cantik, kemudian dia berkata, tidak mau, saya takut kepada Allah. Artinya apa? Artinya pentingnya iffah. Iffah itu artinya
menjaga diri dan kehormatan agar tidak terjatuh pada perbuatan yang dosa, ya. Nah, terlebih seperti teman-teman yang berada nun jauh di sana itu, maka harus tetap berusaha untuk ifah, yaitu menjaga diri dan kehormatannya agar tidak terjatuh pada al-fahisyah, yaitu perbuatan keji, ya. Nah, itu 7 golongan, ya, 7 orang yang senantiasa dinaungi oleh Allah di hari naungan. Di hari tiada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal kita lepaskan, kita kira-kira kita masuk yang mana, apakah masuk sebagai pemimpin yang adil, apa anak muda yang mengisi waktunya dengan beribadah, atau ahli zikir, atau orang yang suka imaratul masajid, meramaikan masjid, atau termasuk ahli sedekah, atau tergolong orang yang saling mencintai karena Allah, atau orang yang ifah, yaitu menjaga diri dan kehormatannya, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat sebagai bekal untuk kita menjalani kehidupan hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kula Erlina saking Banyuwangi, Pak. Sing dadi kula tangletaken ngeten. Ada orang napa nggih? Beramal padahal beliau niku masih punya utang banyak. Terus tapi itu di ada suatu acara itu jadi menyumbangkan sesuatu gitu loh. Kok nggak mendahulukan utangnya dulu dibandingkan sama niku nih. Sumbangan niku wau. Sumbangan niku kan di napa nggih? Kula bahasane campur aduk. Ngapunten. Jadi di napa nggih? Sumbangan itu nggak bersifat penting, sumbangan untuk ibaratnya sumbangan untuk masjid atau untuk anak kurang mampu seperti itu, tapi sumbangannya itu di luar itu gitu. Padahal utangnya beliau itu masih banyak. Nggih, namung niku sing kula tanyakan. Atas penjelasannya matur sembah nuwun. Kinten-kinten lepat kula nyuwun pangapunten. Bahasane campur. Nggih, matur suwun. Nggih, duduk sambil dinantikan ngoten nggih. Wina, Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Abah tentang sedekah amal jariyah. Kalau kita berkeluarga itu kan harus ada izin dari, karena yang berhak, yang wewenang, yang mencari uang itu kan suami gitu ya. Kita sebagai istri kan pasti ada perhitungan pengeluaran pemasukan gitu, apalagi suami misalnya berdagang. Karena berdagang itu kan kadang ya ada modal gitu, maksudnya pakai modal gitu kan. Terus kita untuk bersedekah itu kan sudah tertulis di sana untuk pembangunan masjid atau pesantren atau apa gitu kan. Kita tulis misalnya kita untuk nyumbang sekian gitu kan, ada acara Maulid Nabi sekian, ada acara Isra Mi'raj kita sumbang sekian. Itu ditulis dalam pengeluaran dan pemasukan keluarga, itu keuangan keluarga. Terus ternyata sudah perhitungan udah dirinci gitu. Si suami itu menanyakan kok uangnya kemana gitu, padahal sudah ada rinciannya seperti itu kan. Katanya kalau kita memberi itu kita tangan kanan memberi, tangan kiri tidak, maksudnya itu gimana Abah?
Sedangkan kita sudah berbicara gitu. Oke, kita sumbang ya sekian gitu. Iya, oke, mungkin beliaunya lupa atau gimana. Terus setelah perincian akhir bulan gitu dirinci sekian pemasukan, sekian pengeluaran, itu yang salah siapa, Pak Ustadz? Gitu aja. Ya, terima kasih. Yang pertama yaitu beramal tapi masih punya utang ya. Kenapa tidak mendahulukan bayar hutangnya, tapi lebih mendahulukan sedekahnya gitu kan. An-nasihatu fil malak balak gitu. Memberikan nasihat di depan umum itu mempermalukan. Kalau memungkinkan ya dinasihati ya diam-diam 4 mata misalnya. Idealnya panjenengan ini skala prioritasnya mendahulukan untuk nyaur hutangnya, yang itu lebih wajib. Kalau kemudian sedekah ini kan sunnah saja, tak tahu, tapi yang wajib itu mestinya Anda mendahulukan hutang, menyaur hutangnya itu idealnya seperti itu. Idealnya kalau memungkinkan untuk memberikan nasihat, karena ya ad-dinu an-nasihat, agama itu ya saling menasihati, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling berwasiat dengan sabar, saling berwasiat dengan kebenaran ya. Itu kalau memungkinkan ya. Kalau tidak memungkinkan ya bisa ngasih nasihatnya melalui orang terdekatnya yang kira-kira nasihatnya itu akan didengar, misalnya melalui istrinya atau anaknya atau siapa gitu. Kalau tidak memungkinkan kasih nasihat secara langsung ya. Yang kedua ya, ini keuangan ini sudah diplot, ini untuk SPP anak, ini untuk membantu PHBI, ini untuk itu. Kemudian ditanyakan lagi sama suaminya. Kemudian saya cerita, ini gimana ya. Yang terpenting kalau dengan suami itu kan intinya perlunya saling keterbukaan ya. Akhirnya nanti ketika tidak saling keterbukaan, tahu-tahu salah satu punya hutang banyak, sementara pasangannya tidak tahu, akhirnya saling memberatkan gitu ya. Intinya pentingnya keterbukaan ya. Kalaupun kemudian menceritakan bahwa ini tidak menghapus pahala, itu sangat terkait dengan kembali kepada niat masing-masing ya. Menceritakan kebaikan itu kan ada juga baiknya. Ketika apa? Ketika motivasinya adalah harapannya agar orang lain juga mengikuti jejak kita. Namanya dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah ya. Yang tidak boleh itu kemudian adalah wala tuzaku anfusakum wallahu a'lamu bimanittaqo. Janganlah kamu memuji dirimu sendiri, karena Allah lebih tahu siapa orang yang paling bertakwa gitu kan. Kemudian juga idealnya sedekah siri kalau dalam hadis itu. Tapi kalau tidak memungkinkan sedekah alaniyah terang-terangan di hadapan banyak orang juga tidak masalah, kalau kemudian motivasinya agar orang lain bisa mengikuti jejak kita, itu kan. Nah, itu tadi. Yang tidak boleh itu adalah al-mannan, yaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghapus pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit. Ini kalau masjid ini bukan saya yang bantu, enggak jadi, ini saya semua ini. Oh, saya. Nah, itu yang kemudian namanya al-minnatu. Namun dan mungkin itu ya. Begitu saya kira yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Rahmat ya Teh nggih, ajeng pertanyaan dari Angklet. Niki pertanyaan dari teman nggih, berkaitan dengan hubungan anak dan orang tua. Nah, di desanya niki masih untuk klenik ngoten ya Teh nggih. Segala sesuatu niku masih
perdukunan ngoten Abah. Nah, sebagai seorang anak yang sudah mengikuti kajian, sudah masuk di majelis taklim, bagaimana cara menjelaskan, memberikan pemahaman kepada kedua orang tua karena maju mundur Abah, mau memberi pengarahan, takut kalau orang tua marah dan sebagainya. Ini cara yang tepat untuk berbicara kepada orang tua agar benar-benar niku menata akidah dengan baik, agar tidak ikut-ikutan berkaitan dengan perdukunan karena masih kental sekali di daerahnya berkaitan dengan dukun, sedikit-sedikit kekelenek ngoten ada. Niki kula badhe tanglet, Bah. Masalah utang piutang. Niku kan anake kula nggih sami nggih kados niku lah kedangun nantuke bayar napa pripun ngantos kelalen napa pripun napa saking mboten entene nggih. Lah niku kula sami bayari niku hukume pripun? Niku mawon, Bah, matur nembah nuwun. Tidak menghutang tapi membayari ngoten nggih. Nggih, silakan duduk sambil dinantikan. Sampai kesuwen sampai lali bocah apa piye ngono apa saking ora piye ngono. Nggih, duduk manis ya. Monggo Pak. Semanggakan. Pak Rohmat, gimana cara mengingatkan karena di lingkungan itu sudah sangat marak ya seperti itu ya. Artinya ya kita mulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian ke orang lain. Kalau memang belum memungkinkan untuk ngasih tahu ke yang lebih luas, ya minimal berangkat dari diri kita sendiri. Kalau memungkinkan untuk mengasih tahu yang lebih luas, ya kita kasih tahu bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu sudah terjadi atas takdir Allah. Sesuatu kalau jadi manusia itu tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kecuali atas seizin Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ini bisanya hanya berdoa. Mudarat ataupun juga manfaat yang kita terima itu semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian pentingnya kita tawakal, yaitu memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi man soddaqo kahinan ya, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman gitu. Barang siapa membenarkan peramal ya, dukun ya, maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Yaitu maka kita tawakal saja kepada Allah. Lalu bagaimana mengingatkannya? Ya kita mulai dari diri sendiri, kemudian dari keluarga, kemudian kalau ada kesempatan yang lebih luas ya bisa kepada lingkungan masyarakat kita semuanya, bahwa segala sesuatu, kebaikan, keburukan, enak, tidak enak, semua itu sudah qada Allah. Maka sebagai makhluk kita hanya bisa tawakal, berdoa, memaksimalkan ikhtiar. Kemudian yang kedua, saya punya anak saya punya hutang, saking kelamaan lupa atau gimana sehingga saya ikut bantu nyaur ya. Kalau orang tua itu sesungguhnya kewajibannya itu ya nafkah itu ya sampai anaknya itu dewasa atau balik. Setelah itu kalau kemudian masih membantu itu minangka kebaikan orang tua terhadap anaknya ya, yaitu akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang panjenengan lakukan terhadap anak panjenengan. Terlebih kalau sedekah itu kepada keluarga sendiri, yaitu itu pahalanya dua. Satu yaitu pahala sedekah, yang kedua pahala mempererat tali silaturahmi. Semoga apa-apa yang engkau infakkan di jalan Allah semoga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Rahmat dan Bu Rahayu atas dua pertanyaan tersebut, semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wal muslimin wa afina wal muslimin wa tufina wal muslimin wa afina wa ya syarra masaibi dunya wa din.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sarifi saril asma sifat wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha ta'ana wa ta'ud wa sayra balanya ya Allah ya man amru bin al-qabanun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadan wa rizqi wal futuhat ya basit alladhi yabsutu rizqa liman yasha wa yabsutu lana rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bima bi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'asib lana al-hasanah lana al-akhlaq wa ala alihi wasallim. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan. Allahumma tub bina fi taysir kulli taysir kulli sirra lak yasna salukal yusra wal ma'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين.